Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya, yaitu Irwan, di channel YouTube saya, Irwan Blue. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana saya melakukan proses atau kegiatan belajar mengajar di sekolah kami selama masa pandemi ini. Nah, teman-teman pastinya tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu semua aktivitas dalam semua aspek, termasuk di bidang pendidikan ya. Nah, di bidang pendidikan itu sendiri kita kesulitan, apalagi kalau saya ya di daerah yang kesulitan sinyal, sekolah yang tidak memiliki jaringan internet sekolahnya, itu sangat sulit. Bagaimana cara saya memberikan proses belajar? Baiklah, sebelum lanjut lebih jauh bagaimana caranya, saya ingin menceritakan terlebih dahulu bahwa saat ini saya sedang menjalani proses kegiatan PPDB, menjadi mahasiswa. Nah, untuk PPDB kali ini banyak berbeda dari kita melakukan proses kegiatan pembelajaran PPDB itu kemudian kita dituntut membuat kerangka pembelajaran, membuat apapun itu di dalam dunia pendidikan yang lebih inovatif dan harus kekinian baik itu kekinian dalam proses anak kelas satunya maupun kekinian dalam menghadapi wabah COVID. Jadi pembelajaran kita itu harus sesuai dengan keadaan dengan saat ini. Nah, teman-teman, di dalam proses pembelajaran kami itu ada banyak hal yang baru, terutama dalam memberikan pembelajaran kepada anak itu kita harus yang terbaru kalau menurut saya adalah kita harus melakukan proses yang sesuai protokol kesehatan. Jadi tidak pembelajarannya dan itu secara daring ya, secara daring. Tapi juga bisa sih menggunakan proses pembelajaran daring tergantung dari keadaan masing-masing. Kalau bagi anak kita jaga dengan tidak menggunakan masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan untuk semuanya ya. Itu yang protokol minimal yang harus kita jaga. Nah, untuk di sekolah saya tadi, kembali lagi ke sekolah kami, saya menggunakan atau memilih pola blended, teman-teman. Kenapa saya memilih pola blended? Karena saya menyesuaikan dengan karakteristik dari sekolah kami dan karakteristik dari siswa atau peserta didik kami. Pertama kita lihat dulu pola blended itu apa. Pola blended itu adalah banyak sih, blended itu banyak, cuman yang saya pilih adalah blended flipped ya. Artinya saya menggunakan pola pembelajaran, ada proses tatap mukanya, tapi juga ada proses online ya gitu. Jadi campur ada tatap muka, ada online. Nah, kenapa saya memilih tadi? Pertama, sekolah kami itu tidak memiliki jaringan internet. Untuk sinyal saja, sinyal telepon ini, itu kita harus mencari spot-spot tertentu agar bisa mendapatkan sinyalnya. Kalaupun dapat, palingan itu hanya 1 batang, 2 batang gitu. Nah, untuk jaringan internet sangat-sangat impossible, sangat-sangat sulit didapatkan. Makanya saya memilih pola blended. Tapi kalau di rumah siswanya atau peserta didiknya
mereka masih bisa mengakses internet meskipun terkadang juga terganggu gitu ya. Tapi setidaknya ada gitu. Jadi proses pembelajarannya itu tetap bisa berjalan dengan baik lah atau cukup baik gitu ya. Nah, jadi pola blended seperti apa yang saya pilih tadi Flipper ya. Di tatap mukanya saya pilih itu di bagian pendahuluan. Jadi kita kan merancang RPP nih. Di RPP itu kan ada 3 komponen utama, pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, untuk saya sendiri, saya memilih tatap muka itu di tahap pendahuluan. Why? Mengapa saya memilih di pendahuluan? Karena saya kembali lagi ke karakteristik dari peserta didik kami. Berdasarkan pengamatan saya selama ini, peserta didik kami itu dia perlu bimbingan di awal, selalu perlu bimbingan di awal agar proses pembelajaran di akhirnya itu aman gitu, lancar. Nah, makanya saya pilih pendahuluan itu saya tatap muka. Jadi di situ saya banyak memberikan arahan ya. Arahan segalanya tentang proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk pembelajaran daringnya atau online-nya itu saya di kegiatan inti sampai dengan penutup. Apakah ada kendala? Pastinya ya, pastinya ada kendala karena tadi jaringan susah sehingga proses pembelajaran yang seharusnya normalnya kita bisa melakukan misal 2 jam pembelajaran 2 jam pembelajaran atau 3 jam pembelajaran yang biasa kita lakukan kalau tatap muka itu kita selama proses masa pandemi ini di daringnya itu bisa mencapai 1 minggu bahkan lebih loh. Karena susah jaringan dan anak-anak juga susah untuk mengirim tugas, susah untuk berpartisipasi. Tetapi berdasarkan analisa saya ya, kalau menurut saya sebaiknya kalau kita memilih pola blended, lebih baik tahap pendahuluan itu adalah tahap online atau daringnya. Sedangkan untuk tatap muka kita harus mengambil di bagian inti atau kegiatan inti sampai dengan penutup. Apalagi kalau misalnya kita dinilai oleh dosen atau kita lagi dalam proses menjadi mahasiswa kan kita dinilai nanti. Supaya kegiatan intinya tuh nampak, itu lebih baik nampak dengan jelas, terus lebih enak kita mengaturnya. Lebih baik pilihlah proses tatap muka itu di inti sampai penutup, sedangkan pendahuluan itu tahap online-nya. Itu saran saya. Nah, seperti apa sih pembelajaran saya lakukan selama ini? Simak video berikut ini. Dan jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman memiliki masukan atau saran, silakan komen di bawah. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai materi kita hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas, silakan saya berikut dalam video terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini dan sekarang kami akan memulai kegiatan kami masing-masing. Lindungilah dan sertailah kami semoga sampai pelajaran kami yang terakhir. Amin. Ya, terima kasih Balam. Nah, itu tadi sebelum kita memulai apapun termasuk dalam proses pembelajaran, kita wajib berdoa. Kenapa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dalam hidup. Anak-anak, Bapak hitung yang masuk untuk pertemuan tatap muka kali ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada sisanya yang belum masuk. Nanti Bapak cek di WA dulu ya. Nah, jangan lupa karena kita masih dalam proses pembelajaran di masa pandemi atau masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dengan cara seperti apa? Cuci tangan. Pakai masker. Kemudian apa lagi? Cuci tangan. Nah, apa lagi? Jaga jarak ya. Lalu apa lagi?
Makan makanan yang Bergizi, makanan yang bisa dimakan. dan istirahat yang Cukup. Olahraga. ya, olahraga yang terakhir juga. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bapak mau mengingatkan terlebih dahulu, apakah kalian pernah melihat orang yang tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku? Nah, kira-kira penyebabnya apa ya? Ada yang tahu? Coba ditanya. Stroke, Pak. Karena penyakit stroke. Ya, stroke itu apa? Penyakit yang bisa membuat badan kita kaku. Ya, penyakit ya, salah satu jenis penyakit. Lalu, apakah kalian masih ingat materi kita minggu lalu? Masih ingat? Tentang apa kita belajar minggu lalu? Ya, coba bilang. Tentang peredaran darah. Sistem peredaran, Peredaran darah. terutama pada bagian apa tuh? Bagian jantung. Jantung. Jantung itu apa? Organ darah. Organ? Darah. Organ apa tuh? Organ? Organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, atau organ peredaran Darah. Nah, jadi minggu lalu kita udah belajar tentang organ peredaran Darah. Kalian juga udah mengecek tentang frekuensi denyut jantung melalui kitab, ya kan? Nah, hari ini kita mempelajari materi yang baru lagi, masih di sistem peredaran darah, tapi pada sub yang terakhir yaitu gangguan serta cara menjaga atau upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, adapun tujuan pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama, Bapak berharap kalian bisa menjelaskan tentang gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis gangguan sistem peredaran darah. Dan yang ketiga adalah Bapak minta nanti di LKPD kalian bisa membuat peta konsep bagaimana cara menjaga kesehatan peredaran darah. Nah, itu tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk kegiatan berikutnya nanti kita seperti biasa belajarnya di rumah melalui WA group. Nanti Bapak akan bertanya, kalian menjawab seperti biasa. Kalian silakan kerjakan LKPD-nya, kemudian perhatikan nanti PPT yang Bapak presentasikan di WA group. Kemudian untuk sistem kelompoknya seperti biasa ya, seperti minggu yang lalu. Kemudian untuk terakhir nanti setelah kalian presentasi, kemudian menyimpulkan pembelajaran bersama dengan Bapak nanti, yang terakhir Bapak akan memberikan evaluasi berupa post test. Itu adalah nilai kalian nanti ya. Evaluasinya itu dikerjakan per individu dan bisa kalian kirim lewat WA atau japri aja dengan Bapak, atau nanti mungkin ada yang atau dicontek ya. Nah, Bapak rasa sekian pembelajaran kita di tatap muka yang ketiga ini. Untuk lebih lanjut kita akan belajar di WA group ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baiklah anak-anak, kita kembali lagi di pembelajaran daring melalui WA group kita ya di kelas 8. Grup IPA kelas 8. Nah, Bapak sudah membagikan bahan ajar. Kemudian ada juga LKPD 3. Bahan ajar juga bisa kalian cek yang pertemuan 3. Lalu di sini ada juga PowerPoint. Nah, Bapak akan buka dan silakan kalian perhatikan juga ya PowerPoint-nya tentang gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, ini materi yang kita pelajari pada kali ini, yaitu gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Oke. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan ada juga tujuan pembelajarannya yang udah Bapak sampaikan di kelas tadi pagi ya.
Nah, silakan selanjutnya pada tahap ini kalian perhatikan video berikut. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Karena itu, penting bagi kita semua untuk mengenali ciri-ciri penyakit jantung. Gak cuma orang tua aja, tapi yang masih muda juga perlu tahu loh. Jadi kayak gimana sih ciri-cirinya? Halo, saya Dr. Willy dari Halo Dokter. Banyak penyakit jantung itu cuma satu jenis penyakit aja. Padahal penyakit jantung itu ada macam-macam loh. Mulai dari penyakit jantung koroner, penyakit jantung bocor, hingga serangan jantung dan gagal jantung. Di video ini, saya akan fokus jelasin ciri-ciri dari penyakit jantung tersebut. Kayak apa sih gejalanya? Sebelum jelasin gejala atau ciri-ciri penyakit jantung, gak bosen-bosen saya mau ingetin kamu-kamu yang lagi nonton untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Jangan lupa nyalain lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa langsung tahu pas kita upload video terbaru di channel ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama, penyakit jantung koroner. Penyakit ini terjadi ketika pembuluh darah yang memasok oksigen dan nutrisi ke jantung terhalang oleh plak yang menumpuk di pembuluh darah koroner atau pembuluh darah yang kasih makan otot jantung. Salah satu ciri-ciri penyakit jantung koroner adalah rasa nyeri di dada. Nyeri dadanya terasa kayak tertekan hingga bisa menjalar ke leher, rahang, bahu, atau punggung. Hati-hati ya kalau aliran darah sampai benar-benar terhambat. Penyakit jantung koroner bisa mengakibatkan serangan jantung. Ciri-cirinya sih nyeri dada, mirip sama yang tadi saya sebutkan. Ditambah lagi kamu juga akan deg-degan, keluar keringat dingin, sesak napas, hingga kehilangan kesadaran. Segera ke IGD ya kalau kamu mengalami gejala serangan jantung. Sekarang masuk ke penyakit jantung berikutnya, yaitu jantung bocor atau penyakit katup jantung. Jantung kan punya 4 pintu atau katup nih, yang mengatur aliran darah yang akan dibawa ke seluruh tubuh. Kalau katupnya bocor, aliran darah ke seluruh tubuh pasti juga terganggu. Gejala yang bisa muncul adalah rasa lemas, cepat lelah, napas jadi ngos-ngosan, hingga bibir dan ujung jari terlihat kebiruan. Kalau jantung bocor nggak diatasi, jantung bisa kehilangan kemampuan untuk memompa darah. Kondisi ini disebut gagal jantung. Pernah dengar kan? Itu loh penyakit yang bisa bikin tungkai kamu jadi bengkak. Gak cuma itu aja, kalau gagal jantungnya udah parah, aktivitas ringan yang biasa kamu lakukan sehari-hari jadi terganggu. Contohnya, saat lagi mandi aja kamu bisa ngos-ngosan. Supaya nggak sampai kayak gini, kalau kamu mengalami gejala jantung bocor, sebaiknya konsultasi ke dokter jantung ya. Oke, sekarang udah tahu ya sebagian penyakit jantung yang sering terjadi dan gimana ciri-cirinya. Makanya, kalau kamu atau orang-orang di sekitar kamu mengalami ciri-ciri yang udah saya jelasin tadi, sebaiknya langsung ke dokter ya. Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain seperti EKG, ronsen dada, eko jantung, hingga kateter jantung untuk menilai jantung. Ini juga dilakukan supaya dokter dapat melakukan langkah penanganan yang tepat. Sebisa mungkin hindari pengobatan herbal yang belum terbukti keamanannya. Kayaknya cukup sampai di sini aja ya pembahasan kali ini. Abis ini bahas apa lagi ya di YouTube Halo Dokter? Coba kasih sarannya dong. Tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, itu tadi video ya, video yang berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini. Oke, selanjutnya silakan kalian amati gambar ini. Sudah? Kalau sudah, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke. Nah, anak-anak, silakan kalian buka LKPD 3 kalian. Lalu di situ ada diminta untuk membuat pertanyaan. Nah, silahkan kalian buat pertanyaan berdasarkan pembelajaran kita kali ini dari modul pertemuan 3 yang kalian baca, kemudian juga dari PowerPoint tadi ada video, dan dari gambar yang di atas. Silahkan kalian buat pertanyaannya ya.
Kemudian nanti pada tahap berikutnya, silakan kalian mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini berkaitan dengan pertanyaan kalian tadi. Jadi pertanyaan kalian tentang video yang kalian amati, gambar yang kalian lihat, kemudian dari modul pertemuan 3 tentang gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Silakan kalian cari informasi, kumpulkan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Paham sampai di sini? Baik, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, nanti kalian akan mengolah data. Kalian akan disuruh untuk mengisi tabel seperti yang ada di PowerPoint ini. Nah, tabel ini kalian bisa lihat di LKPD 3 kalian. Dan nanti juga selain itu kalian Bapak minta untuk membuat peta konsep tentang upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Dan tahap berikutnya adalah tahap pembuktian dan tahap menyimpulkan, ya. Oke. Nanti pada tahap generalisasi atau tahap penyimpulan, Bapak minta perwakilan dari kelompok yang berani mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Oke, itu tadi paparan singkat tentang kegiatan kita kali ini yang ada di PowerPoint. Kita lanjut lagi ya pembelajarannya. Nah, di sini adalah tahap diskusi saya dengan peserta didik di dalam WA Group IPA kelas 8. Nah, di sini banyak tanya jawab dari peserta didik tentang keluh kesah mereka pembelajaran daring itu, terutama masalah jaringan. Sehingga saya juga memberikan solusi. Selain mengirimkan file, saya juga mengirimkan screenshot data, screenshot dari modul, dari LKPD. Nah, di sini saya meminta siswa untuk membaca modul terlebih dahulu. Ini adalah respon dari peserta didik. Kalau sudah baca modul, silakan kalian lihat video yang ada di PowerPoint yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, ini proses tanya jawab saya dengan peserta didik berdasarkan tahap-tahap yang ada di RPP. Nah, saya meminta peserta didik untuk menyampaikan apa sih isi dari video yang mereka tonton tadi. Dan saya menyampaikan jika mereka kesusahan dalam menyampaikan melalui voice note atau pesan suara, mereka bisa langsung chat saja. Nah, ada yang bertanya, Pak, video saya nggak bisa dibuka. Jadi saya di sini meresponnya dengan cara coba kalian menggunakan aplikasi VPS dengan cara mendownloadnya. Nah, ini respon dari siswa tentang atau respon dari peserta didik tentang video yang mereka amati. Ini jawabannya. Ini respon yang saya berikan terhadap jawaban dari salah satu peserta didik.
Ya, saya meluruskan lagi tentang apa sih isi video tersebut supaya persepsi saya dan peserta didik itu sama. Nah, saya meminta peserta didik untuk melanjutkan membuat pertanyaan dari apa yang mereka tonton dan apa yang mereka baca di modul pertemuan 3. Mereka saya minta untuk melihat panduan di LKPD 3. Oke, bagus ya Ocha. Ini Bapak kirim voice note-nya. Selanjutnya silakan semuanya dalam kelompok masing-masing, bisa dikerjakan di rumah masing-masing, tapi tetap kalian berkelompok ya. Kalian silakan buat pertanyaan tentang apa yang kalian baca pada modul pertemuan 3 dan apa yang kalian lihat di video. Nah, ini adalah pertanyaan yang dibuat oleh peserta didik. Mereka juga langsung menjawabnya. Setelah itu, saya memberikan arahan kepada peserta didik untuk mengumpulkan data yang nantinya sebagai dasar mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka buat di tahap sebelumnya. Nah, ini dokumentasi dari peserta didik saat mereka melakukan kegiatan proses belajar mengajar di rumah. Nah, saya menyarankan kepada peserta didik agar sebaiknya menggunakan pakaian seragam jika ingin mengirimkan foto atau kegiatan mereka di WA Group. Nah, di sini saya meminta peserta didik untuk melakukan presentasi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai wakil kelompok kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Pertanyaan pertama, apakah isi video PPT tersebut? Jawaban, tentang macam-macam penyakit jantung. Nomor 2, sebutkan macam-macam penyakit jantung. Jawaban, koroner, katup jantung, gagal jantung. Pertanyaan ketiga, sebutkan ciri-ciri gejala penyakit jantung. Jawaban, cepat lemas, cepat lelah, nafas ngos-ngosan, bibir dan ujung jari kebiruan. Pertanyaan keempat, ada berapakah kutub jantung? Jawaban, 4 pintu kutub. Pertanyaan kelima, apakah yang akan terjadi apabila kutub melemah? Gejala apakah yang akan terjadi? Nah, pada pertanyaan nomor 5 ini, jawabannya sama seperti pada jawaban nomor 3.
yaitu cepat lelah, cepat lemas, nafas ngos-ngosan, bibir dan ujung jari kebiru-biruan. Demikian presentasi saya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, selanjutnya saya memberikan ucapan terima kasih kepada kelompok yang sudah, perwakilan kelompok yang sudah berani melakukan presentasi. Lalu saya menawarkan kepada teman-teman yang lainnya, kepada peserta didik lainnya atau dari kelompok lain untuk menanggapi hasil atau presentasi dari temannya tadi. Karena tidak ada yang menanggapi, jadi saya masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap penutupan, di mana saya meminta peserta didik untuk bersama-sama membuat kesimpulan pembelajaran pada proses pembelajaran kali ini tentang gangguan yang ada pada sistem peredaran darah dan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Perkenalkan, nama saya Olivia Nitresari. Di sini saya akan membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. 1. Tentang macam-macam penyakit jantung. 2. Koronel, kutub jantung, gagal jantung. 4. Cepat lemas, cepat lelah, nafas ngos-ngosan, bibir dan ujung jari kebiruan. 4 pintu kutub. 5. Cepat lemas, cepat lelah, nafas ngos-ngosan, bibir dan ujung jari kebiruan. Terima kasih. Nah, kemudian saya juga menyampaikan bahwa penyakit pada sistem peredaran darah itu ada beberapa macam. Kemudian cara pencegahannya juga ada beberapa macam. Kemudian ada juga kelompok atau salah satu peserta didik yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Berikut kesimpulan dari peserta didik yang lain. Baik, kesimpulan pada pembelajaran LKPD 3 ini adalah dalam sistem peredaran darah ada beberapa penyakit yang terjadi. Contohnya adalah penyakit jantung dan stroke. Untuk mencegah terjadinya gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah adalah dengan cara pola hidup sehat, rajin berolahraga, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, demikian kesimpulan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya. Nah, ini tanggapan dari teman-teman yang lain mengatakan bahwa sudah bagus hasil kesimpulan dari temannya. Dan saya juga mengucapkan apresiasi kepada kelompok yang sudah presentasi sebagai bentuk semangat atau pemberian semangat kepada mereka. Lalu saya mengirimkan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik tentang proses pembelajaran di pertemuan ketiga pada materi sistem peredaran darah, terutama pada materi gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Nah, ini soalnya. Kemudian saya juga melakukan penilaian terhadap hasil dari kerjaan evaluasi peserta didik, lalu ditutup dengan kalimat penutup, yaitu saya mengucapkan selamat sore untuk proses pembelajaran kali ini, dan dijawab oleh peserta didik. Nah, itu tadi contoh kegiatan pembelajaran di masa pandemi
yang saya lakukan pada pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman, itu tadi video tentang proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini menggunakan pola blended ya. Pola blended learning. Dan materinya adalah tentang sistem peredaran darah pada manusia yang terbagi menjadi 3 siklus, yaitu tentang komponen darah, organ peredaran darah, dan tentang gangguan serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian dalam proses pembelajaran kami tadi itu berkaitan dengan kegiatan PPG kami ya. Jadi di situ kami juga melakukan penelitian. Jadi sambil melakukan penelitian tindakan kelas terutama untuk melihat kekurangan yang ada di sekolah kami masing-masing, kemudian kami pecahkan dengan cara melakukan penelitian PTK selama proses PPL dalam PPG ini pada tahun 2020 ini. Nah, saya memilih materi sistem peredaran darah, kemudian saya ingin mengukur hasil belajar siswa dengan cara apa? Dengan cara modul yang saya buat selama PPG itu, saya lihat apakah memiliki andil terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik kami. Dan hasilnya alhamdulillah bisa meningkat. Karena berdasarkan hasil analisis, itu terbukti dari siklus 1, 2, sampai dengan siklus 3, meningkat hasil belajarnya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah pada video kali ini itu contoh dari proses pembelajaran selama masa pandemi. Jika teman-teman ingin atau termotivasi membuat pola pembelajaran yang sama, ya silakan bisa dicontoh atau diubah polanya. Pola blendednya itu diubah, kegiatan inti sampai penutup itu tatap muka, sedangkan pendahuluan adalah bagian pembelajaran online-nya. Demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.